malam minggu bawa cewek malam minggu ya gak? Emang lu nggak bawa cewek ya? Jomblo lo. Kayak gua dong bawa cewek. Iya, ke kampung orang situ tadi ya. Bawa cewek gua mah. Iya, lu nggak ada cewek, lu pantas lu main hadroh di sini. Dari jam 5 lagi lo. Itu ijo lumut. Ijo lumut. Ijo. Apa tuh? Ikatan jomblo, lucu dan imut. Wadah. Yang begini lucu. Bibir pada kering. Lu gak ada air apa? Susu ada susu. Alhamdulillah, Bu April silakan disapa nih warga Sidodadi, Jember. Sidodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustazah, Pak Kades beserta Bu Kades dan jajarannya, dan tim yang tadi menjadi bodyguard saya dari mulai turun mobil sampai dengan kesini, luar biasa. Banser, tepuk tangan, mantap. Masya Allah. Itu banser pada jomblo juga? Ya, itu emang seragamnya. Oh, seragamnya. Jangan ngaku-ngaku jomblo, ntar ada yang ngamuk di rumah. Oh, awas ngamuk nanti. Oh, di sini malah istrinya ikut. Oh, di sini, ngawasin. Hari ini karena ceritanya apa aja, saya mau cerita awal ketemu Ustadz Solmed. Mau denger enggak? Benar mau denger? Waduh. Tapi ini jadi apa ya? Jadi tadi dulu. Tadi di awal Pak Kades Abah Suyono bilang, saya biar gini, saya ganteng seperti Ustadz Solmed. Iya. Pertanyaan gini, lu mau nggak kalau gue tuanya kayak Kades? Ini kalau tuanya kayak Pak Abah Suyono, gua kata April gini, mau lu tuanya kayak dia lah. Jadi dia ketahuan masa depan saya tuanya begini. Abah bisa aja. Masya Allah. Tapi bener Ustadz Solmed nih umur 42, ubannya udah ada beberapa di kepala, banyak. Bu. Makanya sih pas lihat Abah, ya Abah bener-bener kegambar, jangan-jangan nih 52 gua kayak Abah. Iya, mana alisnya tebelnya sama. Iya, tadi juga saya ngelirik tuh. Hah? Oh kayak gini masa depannya. Wah bener ya. Jadi saya cerita nih Bu. Iya. Awal dulu itu saya sama Ustadz Solmed ini temen satu sinetron. Apa enggak sinetron apa tuh? Pesantren dan rock and roll, benar. Nah, Ustadz Solmed ini tiap kali datang syuting gitu ya, semua teman-teman artis tuh pada salim, kecuali saya. Ya, sombong kali lo, enggak? Enggak. Nggak mau salim saya sama takut sama Ustadz bersarung, Bu. Oh, takut. Takut sama Ustadz sarungan. Iya. Emang Ustadz sarungan suka nyarungin loh, Pak. Saya ngeri. Jadi nggak pernah saya salim. Saya lewatin ya. Nah, terus udah gitu di rumah saya tuh, ibu saya kalau nonton TV pas Ustadz Solmed ceramah selalu bilang kayak gini, ya Allah semoga anak saya dapat suami kayak gini nih. Terus kalau saya lewat, siapa kakak saya lewat, dengerin, nih kalau cari suami yang kayak begini nih, ganteng, pinter ceramah, tuh mau cari apa lagi? Masya Allah. Ini istri yang begini kalau belum meninggal jangan dikubur ya Bu. Ditangkep loh. Jadi gitu Bu, saya tuh selalu ngenyek gitu ya, apa sih ini mama gitu. Nah malam takbiran, dulu tuh tahun 2011 ya. Ya, yang lebaran gak jadi. Lebaran diundur sehari, ingat? Yang ketupat pada basi, ya kan, ingat ya? Nah, waktu itu betul. Bener. Jadi malam takbiran Ustadz Solmed nih nge-WhatsApp grup-grup artis. Oh masih BB dulu. Oh iya BBM. BlackBerry. Grup-grup artis semua ditanya, semua pada pulang kampung. Yang nggak pulang kampung cuma saya karena saya orang Betawi. Nah, Ustadz Solmed bilang, Pril, boleh nggak ke rumah? Saya bilang ini, aduh ngapain dia ke rumah? Tapi lumayan, kan daripada ketupat yang basi kebanyakan mendingan dimakan Ustadz ya. Lumayan loh, basinya baru dikit sehari doang. Waduh, itu santan loh, mules itu. Nah, kenapa saya bolehin Bu? Saya pengen nyenengin ibu saya. Saya ingat setiap kali ngelihat Ustadz Solmed, ibu saya seneng banget dalam hati saya. Itu nyari gratisan aja. Kalau ngundang saya mungkin katanya bayar kali. Udah mumpung dia mau datang gratis ya. Kan ngundang Ustadz Solmed katanya mahal ya Bu?
Kalau saya mah gratis, malah dia yang pengen datang. Kan lumayan ya Bu. Jadi niatnya mau khidmat nyenengin orang tua. Orang Tuh tua. dengerin pesannya, bahwa diizinkan datang karena mau menyenangkan ibu. Iya, Nah, betul. ini pesan anak muda nih. Betul. Terus apa lagi? Nah, akhirnya Ustadz Solmed datang, ibu saya udah dandan rapi banget, udah Gembira dandan. ya, bahagia. Saya dulu belum pakai jilbab, masih Betul. pakai masih pakai celana pendek ya kan. Terus Tintin kata ibu saya, itu bukain tuh, itu mungkin Ustadz Solmed yang datang, saya bukain Bu. Keluar asistennya Ustadz, semua ngelihat saya pada istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Pikir hantu kali ya? Saya juga mikir. Kok malam takbiran ada yang begini nih? Jadi udah saya suruh masuk, terus ibu saya udah marah-marah, pakai bajunya yang sopan gitu ya. Saya disuruh ganti. Udah selesai itu sudah jam 9, setengah 10 lah waktu itu. Terus saya bilang, Ustadz, udah malam. Kayaknya menurut saya tuh udah selesai nih. Ibu saya udah seneng, udah ngobrol, udah segala macam. Saya bilang, Ustadz, udah malam. Gak baik ke rumah perempuan malam-malam. Silakan pulang aja. Jadi saya usir, Bu. Aduh, udah nggak dibayar, diusir lagi. Terus? Ini warga Purwodadi mah gak gitu ya. Iya, si Dodadi. Oh, si Dodadi. Kalau masuk angin si Do muncul. Terus? Nah, akhirnya Ustadz pulang. Besoknya ini emang Ustadz juga banyak akal, mau deketin kita. Jadi WhatsApp lagi, BBM lagi ya. BBM. BBM bilang, April boleh nggak datang lagi? Waduh, ngapain lagi nih? Nah, akhirnya datang dengan alasan katanya kan kemarin udah silaturahim sama orang tua. Masa Lebaran nggak silaturahim lagi? Oh, jadi laki begitu. Kalau bohong jangan tanggung-tanggung. Datang ke rumahnya. Statue gitu. Iya, datang. Tapi yang saya ingat waktu itu Ustadz Solmed bener-bener so akrab banget sama orang tua saya. Jadi itu dipanggil ya semuanya. Ibu saya baru kenal udah dipanggil main mama aja. Mah. Terus ayahnya udah gitu, saya panggil Baba. iya Baba. Baba. Nah, turun dari mobil itu ya dibawain parcel gitu ya. Jadi kan orang tua senang ya. Itu saking akrabnya saya Bu sama Baba. Saya ketemu Baba, sampai saya ajak Mbak main catur, Mbak, ayo Mbak main gitar, Mbak. Sampai saya bingung mau main apa, saya hampir mau ajak nyopet bareng sudah. Mbak, ayo Mbak nyopet, Mbak. Saking akrabnya, tapi enggak lah, masa Baba diajak nyopet. Iya Bu, saya pikir gini dalam hati, ya Allah ini Ustadz baik amat ya sama orang tua saya, segala Tuh begitu, kalau bohong jangan tanggung. Iya. Tapi setelah saya tahu, setelah saya menikah ya, itu parcel bukan beli sendiri dari jamaah. Iya. Saya tahu. Ini pesan untuk Pak Kades, jangan lupa parcel. Jadi Pak gitu. Kades. Nah, akhirnya dari mulai saat itu Ustadz Solmed mengajak ta'aruf. Jadi ngomongnya ke orang tua saya untuk berta'aruf. 3 minggu setelah itu saya dilamar. 2 minggu setelah itu kita menikah. Jadi kurang lebih nggak nyampe 2 bulan langsung menikah. Alhamdulillah. Gitu. Tuh begitu. Lu udah ngasih makan mie ayam. Habis itu diambil orang gara-gara bakso. Kebanyakan ngasih mie ayam lu. Iya, bosen jadinya sama lu. Iya. Ini ada bakso, dia ngambil bakso. Ya. Jadi bolot ya? Molor. Mekar. Oh mekar, iya lu ngasih mie ayam mulu. Gitu. Bosen jadinya, langsung lamar. Gitu. Bener. Jadi pesannya nih di tahun baru ini ya, ini kita kalau bicara harusnya yang baik-baik karena omongan adalah doa. Betul. Makanya kalau saya ingat itu ya, ibu saya yang nyeletuk itu terus dan ada keinginan dalam hatinya, ternyata apa yang diinginkan bisa terjadi. Ini ibu-ibu ini pada ngomongin loh, ya Allah pengen tuh punya mantu kayak suaminya April. Lah jangan-jangan gue lagi ntar jadi mantunya enggak ya? GR banget. Ya, udah dipikir gue nggak mau apa. Masya Allah, artinya gini Bu, kalau punya keinginan sampaikan saja ke Allah. Betul. Jangan takut, jangan ragu, minta. Nah ini April cerita bahwa dulu hanya sekedar suka, itu Solmed di TV
duh enak ya kalau punya mantu. Itu kan kayak omongan-omongan kayak iseng, Hayalan aja, hayalan, tapi keinginan. ternyata begitu ada malaikat diantarkan ke Allah malah jadi kenyataan. Gitu maksudnya ya. Kurang lebih begitu, makanya mulai sekarang bicaranya yang Cakep-cakep. bagus-bagus, yang baik-baik, biar jadi doa baik buat kita semua. Amin amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Apalagi ceritanya ya di sini ya. Saya Ini pikir itu nggak pada aja. ngantuk emangnya? Belum. Belum. Lu jangan kebanyakan cerita, ntar lu ngomongin gua di sini. Udah Iya. cerita itu aja. Ntar lu ceritanya Takut banyak. makin panjang ya. Ntar cerita yang lain-lain lu ceritain semua di sini. Ntar aja. Iya. Nah, kan kita kan tiap ntar kalau diundang lagi sama Pak Kades ya, Bang Kades ya. Iya, ntar buat cerita berikutnya. Iya. Nanti episode selanjutnya ya Ya. ibu-ibu ya. Nanti kita ketemu lagi. Insya Allah saya doain semua yang di sini pada sehat, Amin. panjang umur, Amin. anak keturunannya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Doain juga, insya Allah anak kita nih si kembar 7 tahun Ya. mau mondok di Anur 2 Anur Alur 2, Tado, Alur insya Tado, Allah. Hulu Lawang, Malang. Jadi iya di ini tempat kamu ya bukan? Oh mondok di situ? Hah? Lu ngarang Iya lu? aja. Iya di tempat dia apanya? Oh nyopet di situ dulu. Oh jadi anak saya insya Allah mulai tahun ini 7 tahun itu umurnya, atas saran dari guru saya Kiai Manaf, akhirnya pesantren di sana. Mohon doa semoga betah ya. Amin ya robbal Karena baru kelas 2 SD, masih kecil. Iya. Ya, masih kecil, masih kelas 2 SD, itu yang kembar Akil dan Mahir. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mewujudkan tadi tuh keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu yang manfaat, dan semoga menjadi penyelamat dan syafaat orang tua kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih para guru, para masyayikh. Semoga perjumpaan kita diberkahi oleh Allah dan semoga urusan kita dilancarkan semuanya. Minta maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.